Dewasa ini, perkembangan ilmu kedokteran berkembang sangat pesat. Berbagai obat-obatan dan vaksin banyak ditemukan. Metode dalam mengobati berbagai penyakit juga mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kondisi ini merupakan perkembangan ilmu kedokteran sebelumnya yang telah mendasari lahirnya kecanggihan pengobatan hari ini. Salah seorang ilmuwan yang berperan penting dalam perkembangan ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina, atau di barat dikenal dengan nama Avicenna, adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang hidup di zaman keemasan Islam. Dirinya ahli dalam bidang kedokteran, sehingga Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran modern dan Al-Rash, pusat gunung pengetahuan. Selain itu, Ibnu Sina juga dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh pada era pramodern. Karya Ibnu Sina yang paling terkenal adalah buku pengobatan yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku ini berisi tentang ensiklopedia medis yang menjadi rujukan sekaligus standar di bidang kedokteran berbagai universitas dan digunakan selama berabad-abad sampai tahun 1650. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Al-Ali Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Ibnu Sina. Lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus tahun 1980 Masehi di desa Afsana yang letaknya dekat dengan Bukhara yang sekarang wilayah Uzbekistan. Ibunya bernama Sitaroh, berasal dari Bukhara, sedangkan ayahnya bernama Abdullah, seorang sarjana dan berasal dari Baklan yang sekarang wilayah Afghanistan. Ketika masa pemerintahan dinasti Samaniyah, ayah Ibnu Sina menjabat sebagai gubernur di sebuah distrik di Bukhara. Selain itu, ayah Ibnu Sina adalah seorang muslim dari sekte Ismaili Syiah. Semenjak masih kecil, Ibnu Sina mempunyai daya intelektualitas tinggi dan ingatan yang kuat, sehingga dirinya mampu untuk menyerap ilmu lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Sejak masih berusia 5 tahun, Ibnu Sina sudah diberikan akses pendidikan agama dan logika dasar oleh orang tuanya. Ketika berumur 10 tahun, Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran. Setelah menguasai ilmu agama, Ibnu Sina beralih untuk mempelajari filsafat sampai umur 16 tahun. Di samping itu, Ibnu Sina juga berguru pada Abu Abdullah An-Naqili yang membimbingnya untuk mempelajari ilmu logika dan matematika. Setelah itu, Ibnu Sina belajar otodidak dan menekuni matematika sampai berhasil menguasai buku Al-Mages karangan Ptolemeus dan menguasai ilmu pengetahuan alam. Dan sering sekali, Ibnu Sina menyelesaikan soal-soal ilmiah yang tidak dapat dijawab oleh gurunya. Tidak hanya belajar ilmu agama dan matematika, Ibnu Sina juga bersemangat untuk mempelajari ilmu kedokteran. Dirinya belajar ilmu kedokteran dari gurunya yang bernama Abu Mansur Al-Qomari, seorang penulis kitab Al-Hayat wa Al-Ma'ud, dan Abu Sahal Isa bin Yahya Al-Jurjani, seorang penulis kitab Al-Kitab Al-Mi'ah fi Sina'atih Tib. Ilmu kedokteran itu dikuasainya dalam waktu 1,5 tahun. Saat menjadi dokter, Ibnu Sina banyak mengobati orang miskin secara gratis. Masa muda Ibnu Sina benar-benar dimanfaatkan untuk belajar ilmu sehingga menguasainya. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sering ditemui oleh dokter lain untuk berdiskusi membahas penemuan terbaru dalam bidang kedokteran. Kemudian, pada usia yang sama, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan penyakit Sultan Samaniyah bernama Nuh bin Mansur, sehingga dirinya mendapat hak istimewa untuk mengakses perpustakaan besar dinasti Samaniyah. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Seluruh buku di perpustakaan telah dibacanya sampai dirinya berhasil menguasai semua ilmu. Selanjutnya pada tahun 1004 Masehi, dinasti Samaniyah runtuh. Kondisi tersebut membuat Ibnu Sina memutuskan untuk meninggalkan Bukhara dan pindah ke Urgench yang sekarang wilayah Turkmenistan. Di tempat tinggal barunya, Ibnu Sina menjadi seorang pejabat pemerintahan. Tetapi, karena gaji yang sedikit,
Akhirnya Ibnu Sina melepas jabatannya dan mengembara ke berbagai tempat untuk mencari pekerjaan sesuai minatnya. Singkat cerita, Ibnu Sina sampai di daerah Goran dekat Laut Kaspia. Di sana, dirinya bertemu dengan teman baik hati. Temannya tersebut membangunkan lembaga pendidikan untuk Ibnu Sina. Tempat itu digunakan Ibnu Sina untuk membuka kuliah logika dan astronomi. Selama di Goran, Ibnu Sina mulai menulis sebagian Qanun fi al-Tib. Tidak lama kemudian, Ibnu Sina memulai pengembaraannya lagi dan sampailah di kota Ray yang sekarang masuk wilayah Teheran, Iran. Di sana, Ibnu Sina berhasil melahirkan 30 karya pendek. Namun, saat itu sedang terjadi konflik antar penguasa di kota Ray. Hal itu membuat Ibnu Sina memutuskan kembali mengembara. Sampailah kemudian Ibnu Sina di Hamadan yang sekarang masuk wilayah Iran. Di sana, dirinya diangkat sebagai petugas medis dan selanjutnya menjadi pejabat pemerintahan. Tetapi, para ilmuwan dan masyarakat umum banyak menyerang Ibnu Sina karena pemikirannya yang dianggap ortodoks. Akhirnya, Ibnu Sina diusir oleh penguasa. Setelah itu, Ibnu Sina pindah ke Isfahan dan mendapatkan tempat yang terhormat di sana. Saat perang melawan Hamadan, Ibnu Sina diangkat sebagai panglima militer Isfahan. Kemudian, saat pertempuran berlangsung, Ibnu Sina ditangkap tentara Hamadan dan dipukuli sampai tidak bisa berdiri. Oleh karena itu, sakit usus besarnya kambuh dan semakin parah. Di saat itulah Ibnu Sina melepaskan jabatan militernya dan kembali ke Hamadan. Di Hamadan, Ibnu Sina kesulitan mencari tempat tinggal karena dibenci oleh penguasa. Kemudian, teman-temannya memberikan saran agar Ibnu Sina bersikap moderat. Namun, saran itu ditolak dengan tegas. Pada bulan Ramadan 428 Hijriah atau Juni 1037 Masehi, di usia 58 tahun, Ibnu Sina meninggal dunia dan dimakamkan di Hamadan. Sepanjang hidupnya, Ibnu Sina tidak pernah menikah. Sebelum meninggal dunia, Ibnu Sina pernah berkata bahwa saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang tapi hampa. Ibnu Sina mulai menulis karya-karyanya pada usia 21 tahun. Karya pertamanya berjudul Al-Majmu'u atau ikhtisar yang berisi tentang berbagai ilmu pengetahuan umum. Selama masa hidupnya, Ibnu Sina berhasil melahirkan karya sebanyak 276 buah dalam bentuk surat-surat, buku, dan ensiklopedia. Selain itu, Ibnu Sina tidak pernah bosan menulis dan juga tidak pernah berhenti membaca buku. Bahkan, Ibnu Sina sering tidak tidur malam karena sibuk membaca dan menulis. Sesibuk apapun aktivitasnya, Ibnu Sina tidak pernah berhenti berkarya. Berikut ini adalah beberapa karya dari Ibnu Sina. 1. Kitab Al-Qanun fi Tib atau dalam bahasa Inggris berarti Canon of Medicine. Kitab ini adalah ensiklopedia di bidang kedokteran dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku ini menjadi rujukan paling penting di Eropa untuk pengajaran ilmu kedokteran. Kemudian buku ini terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian pertama membahas secara khusus mengenai masalah-masalah kedokteran secara umum, seperti batasan-batasan kedokteran dan objeknya. Selanjutnya juga dibahas tentang anatomi tubuh, jenis-jenis penyakit, dan cara pengobatannya. Bagian kedua berisi kosakata dalam bidang kedokteran atau obat-obatan dan efek pengobatannya. Bagian ketiga berisi tentang berbagai macam penyakit pada semua anggota badan, dari kepala hingga kaki, sekaligus menjelaskan gejala-gejalanya dan cara mendiagnosanya. Bagian keempat membahas secara khusus tentang macam-macam penyakit komplikasi yang menyerang lebih dari satu anggota badan. Selain itu, juga dijelaskan tentang tumor, patah tulang, beserta cara penanganannya. Bagian kelima secara khusus membahas tentang jenis obat-obatan buatan dan campurannya. Karya kedua adalah Kitab Ar-Juzah Ibnu Sina At-Tibiyah.
Kitab ini berisi sajak-sajak yang jumlahnya 1329 bait. Keseluruhan baitnya merupakan ringkasan kitab Al-Qanun, sehingga dapat digunakan dokter sebagai buku harian karena mudah dihafal. Selain itu, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan sebagai pegangan dokter-dokter Eropa pasca masa pencerahan. Karya ketiga adalah Mausu'ah Asy-Syifa. Buku ini merupakan ensiklopedia yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Dalam buku ini dibahas tentang fenomena alam seperti terbentuknya gunung, sebab-sebab terjadinya gempa bumi, terbentuknya awan dan kabut, terjadinya pengembunan, jatuhnya meteor, munculnya pelangi, dan berbagai fenomena alam lainnya. Karya keempat adalah An-Najat. Buku ini termasuk ke dalam bidang psikologi dan membahas tentang kebahagiaan jiwa. Kemudian, pernah diterbitkan bersama dengan buku Al-Qanun pada tahun 1593 Masehi di Roma dan tahun 1331 Masehi di Mesir. Karya keempat adalah Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Buku ini membahas tentang logika dan ada juga yang mengatakan membahas mengenai tasawuf. Yang keenam, di bidang logika ada kitab Isaguji. Ketujuh, ada kitab Fi Aqsam Al-Ulum Al-Aqliyah yang membahas mengenai pembagian ilmu-ilmu rasional. Kedelapan, ada buku Ilahiyat atau ilmu ketuhanan yang membahas tentang metafisika. Kesembilan, ada kitab Fi Ad-Din membahas tentang mineral dan termasuk ke dalam bidang geologi. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Liber dan Mineralibus. Kesepuluh, ada buku Al-Qasidah Al-Ainiyah yang berisi syair-syair tentang jiwa manusia. Kesebelas, di bidang sastra Arab ada kitab Risalah fi Asbab Hudud Al-Huruf yang berisi tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Kedua belas, Ibnu Sina juga menulis cerita-cerita roman fiktif yang dituangkan ke dalam judul buku, yaitu Risalah At-Thair dan menceritakan tentang seekor burung. Ke-13 adalah buku Risalah Asyasah yang membahas mengenai politik. Kemudian yang ke-14 ada buku berjudul Risalah Fisir Al-Qadar yang membahas tentang takdir. Dan masih banyak lagi karya-karya dari Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan sumbangan besar pada kemajuan ilmu pengetahuan. Pemikiran Ibnu Sina banyak diadopsi oleh ilmuwan setelahnya, baik ilmuwan Muslim maupun ilmuwan Barat. Maka dari itu, di tahun 1995 dalam rangka peringatan 1000 tahun kelahirannya, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Founder of Doctor melalui event Fair Millennium di Teheran, Irak. Selesai sudah pembahasan tentang Ibnu Sina ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.